Pengesahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dilakukan saat rapat paripurna dengan Wali Kota Malang dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Rantangani Siraduhita, dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Merdeka! Kota Malang! Dalam rapat paripurna ini, pimpinan memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir. DPRD ini secara resmi dibuka, marilah kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 29 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan PPAS tahun anggaran 2026. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara. Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025, tepat pukul 10:11 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada hadirin seluruhnya yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 30 September 2025 dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Untuk itu, marilah berupaya semampu kita agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini dapat menghasilkan keputusan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Malang. Namun sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna hari
ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. 2. Penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. 6. Menutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Kesempatan pertama saya berikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Saudara Dr. Andes Agus Marhenta MH. Disilakan. Mengawali pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada semua pihak, baik para pihak legislatif yaitu semua anggota DPRD Kota Malang dan pihak eksekutif yaitu saudara wali kota, wakil wali kota, serta semua jajaran pemerintah Kota Malang yang telah mengikuti proses pembahasan ini dengan baik. Berikut adalah saran, masukan, dan rekomendasi strategis fraksi PDI Perjuangan, yaitu 1. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, terjadi kenaikan PAD sebesar 26.459.825 sen yang bertambah dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama untuk pajak dari pos pendapatan BPATP, opsi kendaraan bermotor, BPJT, serta berbagai jenis retribusi daerah. Sehingga fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut harus menggunakan pendekatan yang tepat, terutama dibutuhkan sosialisasi intensif yang terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya. 2. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan terhadap berbagai potensi pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan, terutama peran BUMD, perseroan yang bisa digerakkan sebagai basis ekonomi daerah Kota Malang, serta melakukan mitigasi kebocoran dari berbagai sektor potensi, terutama retribusi jasa parkir dengan membangun sistem yang lebih transparan. 3. Langkah konkret pengaplikasian e-retribusi pasar juga bisa didorong sebagai kebijakan prioritas dalam upaya peningkatan PAD Kota Malang, termasuk penggunaan target retribusi 10 miliar sesuai potensi real di lapangan. 4. Fraksi PDI Perjuangan juga berpandangan penting penguatan makroekonomi Kota Malang melalui dari perluasan ruang fiskal hingga tingkat pengangguran terbuka Kota Malang masih berada di angka 6,10%, serta Gini rasio Kota Malang sebesar 0,422 yang masih menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah Kota Malang dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, termasuk terus mengenjot pertumbuhan UMKM secara masif dengan pembinaan, pendampingan, dan edukasi yang terukur dan memiliki roadmap yang jelas. 5. Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat bahwa refocusing yang dilakukan di sejumlah pos-pos anggaran harus menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintahan Kota Malang sebagai pelaksana anggaran, terutama berkaitan beberapa program prioritas di masing-masing OPD yang harus terus disinkronkan dengan RPJMD Kota Malang dalam target ketercapaian kebijakan tahun anggaran 2026, yaitu A. Jangan sampai rekomendasi mengganggu peran administrasi publik, sebab hal itu merupakan pelayanan dasar yang dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan seperti layanan KTP,
KK, akta, termasuk pemeliharaan server, sehingga jangan sampai dikesampingkan sebagai program pelayanan publik prioritas. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kepada Saudari Putri Aidilan Fitriah Krisma Koresnadi. Yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Poin 7, terhadap program 50 juta per RT sekota Malang agar dilakukan pemetaan sebagai kebutuhan real di masing-masing RT sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan musrenbang dan juga mungkin. Poin 8 terbaca. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026, dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pemandangan akhir ini adalah suatu kekurangan baik sisi materi, pembahasan, maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejelasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 1 Oktober 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPD Kota Malang, Ketua Sanima Gwawi STR Par, ditandatangani dan distempel basah. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kepada Saudara Dr. Haji Indra Permana SEMM. 1. Fraksi PKS menilai penurunan target total pendapatan APBD yang cukup signifikan menjadi 2.176.112.785.736 rupiah jika dibandingkan dengan APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang sebesar 2.513.000.000 sekian atau turun setara 13,42%. Perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Malang. Penyusunan target pendapatan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai konsekuensi dari kondisi makroekonomi atau kebijakan fiskal pusat, tapi juga sebagai indikator efektivitas kinerja pemerintah Kota Malang dalam menggali potensi yang ada. Fraksi berpendapat bahwa penurunan target pendapatan jangan sampai melemahkan semangat pembangunan Kota Malang, melainkan harus menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan, inovasi, dan perbaikan tata kelola pendapatan secara akuntabel dan berkelanjutan. 2. Fraksi PKS menyoroti menurunnya pendapatan transfer pusat sebesar 195,8 miliar atau sekitar 21%, yang menyebabkan menurunnya total pendapatan daerah pada PPAS APBD tahun anggaran 2026. Di sisi lain, kenaikan pendapatan asli daerah yang hanya sebesar 25,6 miliar dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, dan kondisi ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah Kota Malang untuk tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Fraksi PKS mendesak agar pemerintah Kota Malang mengambil langkah strategis yang efektif, terukur, seperti meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor pajak dan kontribusi daerah. 3. Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan peran BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Selama ini kontribusi BUMD terhadap PAD relatif rendah dan belum mencerminkan potensi besar yang sebenarnya dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya BUMD belum dikelola secara optimal, baik dari sisi manajemen, inovasi usaha, maupun tata kelola keuangan. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah Kota Malang perlu mengambil langkah konkret, antara lain restrukturisasi manajemen untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, memperkuat modal bisnis agar adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta membuka ruang kemitraan strategis dengan sektor swasta guna memperluas jaringan usaha. BUMD juga harus diarahkan untuk menjalankan fungsi ganda, yakni mendorong keuntungan finansial sekaligus memberikan nilai tambah sosial bagi masyarakat Kota Malang.
4. Mencermati menurunnya pendapatan dalam rancangan KUA PPS APBD tahun anggaran 2026, pemerintah Kota Malang harus dapat memaksimalkan segala sumber pendapatan yang ada. Salah satunya adalah opsi dalam menyelesaikan terhadap piutang daerah. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang untuk dapat menyusun kebijakan terhadap penyelesaian piutang pajak yang semakin meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya, kesempatan saya berikan kepada juru bicara fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Dani Agung Prasetyo disilakan. Proyeksi pendapatan Kota Malang tahun 2026 diperkirakan mencapai 2.192 miliar lebih dengan pendapatan asli daerah sekitar 1.035 miliar lebih dan pendapatan transfer sekitar 1.157 miliar lebih. Sedangkan total belanja daerah dianggarkan sebesar 2.300 miliar lebih, termasuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pentingnya dokumen KUA PPS ini terletak pada fungsi dan pedoman bagi pemerintah dan DPRD Kota Malang dalam menetapkan kebijakan anggaran dan prioritas strategi. KUA PPS memastikan bahwa perencanaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga anggaran yang disusun mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA PPS tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis perencanaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengarahkan fokus pengembangan pada optimalisasi pendapatan daerah, penataan organisasi pemerintahan, serta pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Malang berencana meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan pemutahiran data objek pajak serta penegakan hukum dalam penagihan pajak. Selain itu, peran BUMD dan BLUT serta pemanfaatan aset daerah dioptimalkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, KUA PPAS tahun 2026 Kota Malang sangat krusial sebagai landasan perencanaan dan penganggaran yang menyatukan aspirasi pembangunan dan pengelolaan fiskal yang sehat. Dokumen ini menjadi alat vital dalam mengatur prioritas belanja yang tepat sasaran dan bermanfaat sumber daya keuangan daerah serta optimal untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi uraian di atas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang KUA PPAS tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk memastikan bahwa penyesuaian anggaran dalam KUA PPAS tahun anggaran 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga setiap perubahan alokasi anggaran dapat diberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Yang kedua, terkait pasar lembing, terhadap pemerintah Kota Malang untuk segera memutus kerjasama dengan investor yang langsung menggunakan dana APBD untuk melakukan revitalisasi pasar lembing dengan melibatkan pedagang dan perencanaan agar pasar
agar pasar menjadi lebih nyaman, modern, dan mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga, proyeksi inflasi nasional pada tahun 2026 ditargetkan antara 1,5% hingga 3,5%. Pemerintah Kota Malang perlu menyusun strategi pengendalian inflasi daerah yang efektif, terutama pada komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang keempat, meskipun tingkat pengangguran terbuka EPT di Kota Malang menunjukkan tren penurunan, angka masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Untuk itu, pemerintah Kota Malang perlu ada penekanan strategis pada penciptaan tenaga kerja yang lebih luas, terutama bagi lulusan baru. Kesempatan saya berikan kepada fraksi Golongan Karya. Fraksi Partai Golongan Karya kepada Saudari Kartika ST SPD, disilakan. Sebagai satu kesatuan dari pendapat akhir fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan penting yang guna menjadi perhatiannya ini sebagai berikut. Poin 1, mencermati proyeksi total pendapatan daerah plafon anggaran sementara APBD tahun 2026 sebesar 2.392.944 juta sekian di tengah efisiensi pemerintah pusat dengan mengurangi TKD pada daerah, serta memperhatikan laporan realisasi anggaran tahun 2025 pada periode Januari sampai dengan 19 September, khususnya progres perolehan pendapatan daerah dari sektor absen pajak BPNKB dan PKB masih sebesar 65,33% dan 72,58% dari target yang ditetapkan. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang agar di tahun 2026 pendapatan dari ospem pajak bisa dicapai secara maksimal, bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan dengan menerapkan antara lain digitalisasi sistem pajak untuk kemudahan pembayaran dan pemantauan, peningkatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak, pendataan ulang wajib pajak, penegakan hukum dan penelusuran kendaraan tidak terdaftar, serta sinergi antar instansi dan peningkatan kualitas SDM pengelola pajak. Di samping itu, memastikan bahwa sebagian dari hasil penerimaan offset dialokasikan secara transparan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diatur dalam kebijakan ospem. Poin 2 dan 3 terbaca. Poin 4, keselarasan rancangan KUAPPS Kota Malang tahun 2026 dengan rencana pembangunan daerah Kota Malang tahun 2024 hingga 2026 adalah krusial untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, tidak parsial dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai Golkar menekankan pada pemerintah kota bahwa untuk mencapai keselarasan ini yaitu dengan memastikan program-program yang tercantum dalam KUAPPS sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah serta program-program yang sudah ditetapkan dalam RPD yang kemudian diturunkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2026. Poin 6, pengurangan belanja daerah tentu akan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yang hanya dialokasikan 5,57% dari total belanja daerah untuk pembangunan fisik infrastruktur. Pemerintah kota seharusnya memiliki komitmen kuat untuk keberhasilan pembangunan yang bersifat jangka panjang, tidak saja meningkatkan nominal belanja modal, melainkan juga meningkatkan porsi belanja modal terhadap keseluruhan belanja dalam rangka membiayai kegiatan investasi yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Poin 7, selaras dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2026, pemerintah Kota Malang memilih penguatan transportasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan berdaya saing global serta berketahanan pangan sebagai tema RKPD Kota Malang tahun 2026. Fraksi Partai Golkar menekankan pada pemerintah Kota Malang bahwa hal tersebut sudah diterjemahkan dalam program
tujuan-tujuan dalam tema RKPD, terutama dalam hal ketahanan pangan masyarakat Kota Malang. Maka, Desa Bakti diharapkan dapat mendukung sektor pertanian dan pangan melalui program-program pengembangan UMKM dan pertanian berkelanjutan, sehingga peningkatan ketahanan dan ketersediaan pangan lokal di tengah keterbatasan lahan pertanian di perkotaan. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada fraksi Damai, kepada saudara Haji Eko Hadi Purnomo SH, disilakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6, pemerintah daerah membuat peraturan daerah guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 15 dan 25 Tahun 2024 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan dan sistem perencanaan untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Hal ini peran pemerintah Kota Malang sangat berarti sebagai tumpuan bagi masyarakat dalam mewujudkan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya beberapa tahapan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang KUA PPAS tahun anggaran 2026, antara lain penyampaian penjelasan Wali Kota Malang tentang rancangan tersebut, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang, rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang, diskusi dan analisis instansi fraksi Damai terhadap rancangan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Damai Demokrat PAN DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. Sebelumnya saya mohon maaf tidak saya bacakan semua. Mengacu pada visi dan misi Kota Malang, Boys dan Berkelas, untuk misi kedua pada Raperda RPJMD tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai permasalahan di lapangan masih banyak yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta masalah banjir, jalan rusak, kemiskinan, dan tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Menyikapi permasalahan tersebut di atas, sesuai dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota tentang pelaksanaan RT berkelas, fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong agar dilakukan perencanaan yang sangat matang, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat guna, dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat program RT berkelas akan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. 2. Terbaca. 3. Terbaca. Nah, dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarankan kepada pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memperbarui pendataan dalam rangka validasi data dan tepat sasaran untuk program BPID dan BPI JKN, serta masih kurangnya
minat masyarakat sebagai peserta BPJS, mengingat hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan pelayanan BPJS. Hal ini terjadi karena pandangan dari fraksi Damai kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Malang akan pentingnya manfaat BPJS. Untuk itu, pemerintah harus turun ke masyarakat dengan memberikan edukasi BPJS baik PBI maupun non PBI, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan berpendidikan rendah. Dalam menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan, adaptif, berdaya saing, dan inklusif, wali kota dan wakil wali kota harus lebih memprioritaskan permasalahan klasik terkait finalisasi dan eksekusi penataan 3 pasar, yaitu pasar besar, pasar belimbing, dan pasar induk gadang. Hal tersebut tidak lepas dari janji kampanye wali kota dan wakil wali kota yang menjadi agenda utama dalam 5 tahun ke depan. Saya berikan kepada fraksi Nasdem PSI kepada Saudara Dr. Suyadi SPD MM disilakan. Fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang menekankan meski ada keterbatasan anggaran dikarenakan adanya penurunan dan transfer pusat, minimnya kenaikan PAD dan juga masih melambungnya belanja pegawai, berbagai program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan program UHC tetap diakomodir dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting karena layanan dasar tersebut sangat dibutuhkan dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam hal-hal eksekusinya. Sehingga meskipun tahun 2026 dijadikan dengan anggaran terbatas, namun layanan diterima masyarakat tetap harus bois dan berkelas. Mohon perhatiannya. Yang nomor 7, berkaitan dengan pendidikan, fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang memandang bahwa peningkatan layanan pendidikan di Kota Malang harus benar-benar dilakukan, karena selain Kota Malang mendapat label sebagai kota pendidikan, dan insya Allah beberapa saat yang lalu Pak Wali Kota Malang juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Namun barangkali pada poin ini fraksi Nasdem PSI ingin menengok kembali Pak Wali dan Pak Sekda. Anggaran Dinas Pendidikan terkait dengan rehabilitasi sekolah di KUAPPS 2026 hanya tertuang 1 miliar. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian biar enggak bertolak belakang dengan penghargaan yang Pak Wali dapatkan beberapa saat yang lalu, bahwa kalau pemerintah Kota Malang mendapat penghargaan kepedulian terhadap dunia pendidikan, jika anggarannya amat sangat kecil, maka ini harus betul-betul menjadi koreksi bersama. Karena untuk urusan pendidikan barangkali Pak Wali bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, namun semua OPD di Kota Malang harus betul-betul mendapatkan perhatian ke arah itu. Harapan kami ini juga menjadi perhatian. Poin yang berikutnya yang nomor 8. Selain masalah dana rehab sekolah yang sangat minim, fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang juga menyoroti menurunnya
insentif para pendidik anak usia dini yang tahun 3 tahun terakhir itu per bulan khusus untuk pendidik anak usia dini mendapat insentif 750.000. Namun di KUAPPS tahun 2026 itu turun menjadi 600.000 rupiah. Saya pada poin ini agak sedikit ingin mengajak kepada seluruh peserta hadirin rapat paripurna. Boleh saya sedikit bercerita Pak Wali, Pak Sekda, dan Bu Ketua. Bayangkan kalau pendidik PAUD yang hari ini menerima insentif 700.000, tahun depan akan dikurangi menjadi 600.000. Guru PAUD itu hadir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat 5 hari. Kalau dikalikan 1 bulan itu 20 hari. 600.000 dibagi 20 hari 1 bulan. Kalau kita mau banding-bandingan dengan, mohon maaf, ketua RT itu masih dapat insentif hampir mendekati itu. Sangat menyedihkan Pak Wali jika ini betul-betul akan terjadi. Maka mumpung ini adalah masih dalam proses plafon anggaran sementara, karena untuk mengkaitkan dengan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, maka jangan pernah menafikan kepada guru-guru anak usia dini yang datang mulai pagi sampai siang pulang. Bahkan kalau Bapak Wali Kota, Pak Wali, Pak Sekda, dan semua yang hadir itu bisa mau coba duduk 1 jam saja, atau 1,5 jam, atau bahkan mungkin 2 jam di proses pendidikan anak usia dini, itu luar biasa Pak. Maka jika insentif yang hanya 750 harus berkurang menjadi 600, saya tentunya sangat berharap ini menjadi kebijakan ke depan untuk betul-betul dipertimbangkan kembali, karena data di lapangan guru PAUD, maaf Pak, bukan yang di formal. Kalau yang sudah di formal, yang TK itu ada TPP, ada impasing. Tapi kalau yang di PAUD yang menangani usia 4 tahun ke bawah Bapak, itu tidak lebih dari 300.000. Bahkan yang di pos PAUD yang muridnya itu 30, kalau iurannya 50.000, maka di lembaga itu 1 bulan hanya masuk 1.500.000. Jika gurunya 5, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kepada pendidikan anak usia dini kita. Karena saya yakin, bahkan aku yakin semua yang hadir sangat ingin ke depan Malang betul-betul menjadi kota yang berkelas. Salah satu indikator yang harus kita lihat, betapa perhatian pendidikan usia dini harus kita angkat, kita dorong bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Ada 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang dan seluruhnya menyampaikan atau berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, walaupun ada yang tidak disebut ketua fraksinya.
Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat hikmah dan hidayahnya, kita semua dapat hadir dalam forum yang baik dan mulia ini. Dengan agenda rapat paripurna terhadap rancangan kebijakan umum anggaran kedua dan prioritas dan rapor anggaran sementara PPAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Pada kesempatan kali ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir dalam forum yang mulia ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun rancangan UA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama. Penyusunan PPAS tahun anggaran 2026 telah berdasarkan RKPD tahun anggaran 2026 yang mendalamnya juga mengatur kebijakan, program, kegiatan, dan sumber dana prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2026. Sehingga pada hari ini dilaksanakan proses penandatanganan 20 PPAS APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Dari hasil pembahasan 20 PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dilakukan oleh Tim Anggaran Bina Daerah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, bersama ini dapat disampaikan bahwa kami dapat menerima saran dan masukan yang ada dalam pembahasan tersebut dan telah disepakati bersama. Antara lain adanya penambahan kegiatan yang belum ada dalam RKPD akan dilakukan tidak lanjut pada saat penyusunan rancangan APBD tahun 2045. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, maka paling lambat 1 minggu setelah rancangan UA dan PPAS disepakati akan diterbitkan surat edaran wali kota tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang mempedomani kesepakatan dalam 20 PPAS ini sebagai dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Dalam forum yang mulia ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang terhormat dalam proses pembahasan UA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 sehingga bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Berdiri sebuah harapan, semoga kerjasama dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan berdoi langkah kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Izin kami sampaikan pantun. Petik mangga di musim terang. Manis rasanya buat bekal pulang. Mengawal program dengan matang. Sampai kesejahteraan Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Nam Budaya Sama Bajikan Rahayu. Merdeka. Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan PPAS tahun anggaran 2026. Kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri dan setelah selesai acara penandatanganan dipersilakan langsung duduk kembali. Dari pendapat akhir ketujuh fraksi, semuanya menyetujui KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 untuk disahkan. 7 fraksi juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Malang untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari masalah pasar, pendidikan, hingga berbagai persoalan lain di Kota Malang.
Setelah mendapat akhir 7 fraksi, kemudian Ketua DPRD Kota Malang langsung mengesahkan KUA PPS APBD tahun anggaran 2026 dengan penandatanganan keputusan bersama Wali Kota Malang. Selanjutnya oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang kami persilakan. Dilanjutkan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang kami silakan. Kembali kami mengundang Ketua DPRD Kota Malang untuk melaksanakan penandatanganan. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratanggani Siraduhita mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi penurunan dana transfer pusat tersebut. Beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hingga optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah. Namun detail teknis akan kembali dibahas dalam rancangan APBD 2026. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat Wali Kota Malang untuk dapat menandatangani. Sementara itu, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam pendapat akhir Wali Kota mengatakan bahwa penyesuaian target PAD tidak lepas dari penurunan TKD di tahun 2026. Wali Kota Malang menambahkan beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, dan optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah. Izin foto kami pandu dalam hitungan 1, 2, 1, 2, 3. Selanjutnya Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA-PPS tahun anggaran 2026, maka selesailah seluruh rangkaian rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas rancangan KUA-PPS tahun anggaran 2026. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih
atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kami, keluarga besar DPRD Kota Malang, mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan sekedar sejarah, tetapi pedoman hidup berbangsa yang harus dijaga, diamalkan, dan diwariskan. Nilai-nilainya menjadi kekuatan pemersatu untuk persatuan, keadilan, dan kerukunan, sekaligus membimbing kita menjaga keutuhan negara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026 dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, 2. Pengambilan keputusan DPRD, 3. Penyampaian pendapat akhir wali kota, 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara pada hari ini Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025 tepat pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Itu dari menurutnya itu karena dari dana transfer pusat. Tapi kalau di target PAD itu kita kan pendapatan itu kan banyak komponennya. Salah satunya dana transfer daerah. Dan transfer daerah kan kita turun, jadi target dari pendapatan memang turun. Tapi dari PAD kita naik yang 25 miliar itu ya Pak? Lebih Bapak. Lebih ya? Lebih. Itu apa Pak dasarnya naik 25 miliar? Apa memang rasionalitas atau? Dari pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset barang milik daerah. Itu ya. Karena kita punya perhitungan dari koefisien dan juga ada stimulus, ya akhirnya kita optimis itu bisa naik. Tapi soal komitmen ke kemandirian fiskalnya gimana Pak berarti Pak? Terus, karena kan PAD-nya kan kita naik, ya walaupun dari dana transport ke daerah, kan kemandirian fiskalnya itu kan terkait dengan PAD, tapi kan kemandirian fiskal kita tetap. Yang guru PAUD tadi kenapa kok turun Pak? Ya. Yang insentif guru PAUD itu? Ya, nanti kita cek lagi. Ya, ini masukan kan terkait dengan teknis hal-hal tersebut nanti kita akan lihat. Kita nanti akan berbicara lagi di RAPBD, ya. Ini kan masih plafon sementara, ya. Sebagai gambaran saja. Nanti tindak lanjutnya kita akan detailkan di RAPBD. Ada program lain mungkin Pak untuk menambah? Ya. Ada program untuk guru-guru gitu? Ya, memang kita kan untuk terkait dengan kewajiban dalam penganggaran di pendidikan kan sudah di atas dari 20%. Ya. Jadi sebenarnya dari komitmen kita terkait dengan pendidikan tetap kita laksanakan, apalagi dia sudah di atas 20%. Pak Wali, untuk ini Pak, penilaian dari DPRD menganggap bahwa rancangan anggaran Pemkot sendiri masih dinilai rendah karena masih ada di dalam pembahasan KPPS itu kan awalnya itu ada muncul defisit 107 miliar gitu Pak. Terus dibahas lebih mendalam lagi ternyata menjadi proyeksi silpa gitu. Nah itu apa Pak yang menjadi kendala terhadap penilaian tersebut? Ya kita kan prediksi atau proyeksi kan, jadi itu kita gambarkan akan defisit. Semua itu kan juga tidak terlepas dalam regulasi yang saat ini masih selalu berubah-berubah. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut tentu kita akan menyesuaikan. Termasuk kan kemarin pada saat kita awal itu kan belum ada kepastian dari dana transfer daerah ke daerah. Nah ini sudah ada kepastian, tentu akan jadi berubah. Terkait dengan defisit itu kan berarti juga tergantung dengan kebijakan itu.
namanya juga prediksi ya, kita lihat dengan regulasi yang seperti ini, salah satunya adalah dana transport daerah yang berkurang, kan berarti nanti dengan perhitungan-perhitungan yang lain kita ada persisan berkira penyesuaian, nanti ketemu lagi kira-kira defisit itu seberapa. Tapi yang jelas ini kan kita nanti akan kita lihat lagi, karena ini kan masih buah PPAS ya, masih umum. Nah nanti kita akan detailkan di Kemarin itu memang sudah dilakukan pemetaan gitu ya ketika rapat kerja. Jadi ketika rapat kerja itu sudah dilakukan pemetaan, ditambah lagi kemarin ada informasi dari TAPD juga sudah melakukan pemetaan terhadap dinas-dinas penghasil. Karena kan memang dari awal itu kita kan masih simpang siur beritanya sebelum PMK itu keluar. Kabarnya kan awalnya malah mau dipotong 400 miliar, 500 miliar sampai 600 miliar, ternyata kan nggak sampai. Tetapi kan ini salah satu upaya peningkatan itu tadi, peningkatan PAD, disisir kembali. Artinya kan di sini sebetulnya masih ada potensi apabila kita memang memetakan dengan cermat, itu sebetulnya masih ada potensi-potensi yang bisa kita tambahkan di situ. Apa Mbak kalau dalam melihat potensi yang Kalau harusnya bisa kemarin di luar yang di dalam konstruksi yang kita bahas itu, kemarin ada, saya lupa deh, tapi yang di dalam konstruksi itu memang 25 itu PBJT Mamin tambah apa tadi? Oh iya BPHTP. Ya. Kemudian retribusi itu yang ketika pembahasan dengan Banggar itu retribusi itu 5 sekian. Ya gitu sih. Kemudian tambah satu lagi dari pemanfaatan. Oh iya BMD aset itu. Berarti, Terus bertambah. Oke, berarti itu artinya di RAPBD nanti bisa meningkat atau? Iya, nanti pasti akan kita lakukan itu. Sementara itu, karena ini kan plafon sementara. Jadi kemarin sementara waktu yang bisa disisir itu, nanti di RAPBD akan lebih kita detailkan kembali. Karena kan kalau di RAPBD kan kita udah pembelanjaan tuh sudah detail ya, sampai satuan 3 gitu. Jadi nanti kami berharap juga di dalam PAD itu juga seperti itu, bisa detail lagi. Gitu. Simon Afrido melaporkan.